Jumpa kembali Sobat All About China. PLA Navy alias Chungkuo Renmin Haijun beberapa hari yang lalu merayakan hari terbentuknya, yakni pada 23 April 1149, dan kini sudah berusia 73 tahun. Apa saja yang dimiliki PLAN? Pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja yang dimiliki oleh Angkatan Laut terbesar di bumi, dan seberapa besar kebangkitan armada Cheng Ho yang kini melekat pada Angkatan Laut PLA. PLA Navy menjadi salah satu angkatan laut terbesar di bumi saat ini, sekalipun hanya berusia 73 tahun. Namun kehadiran mereka membuat Amerika dan bangsa Eropa was-was ketakutan. Sebab secara kalkulasi semua negara dapat memperkirakan seberapa kuatnya PLAN di tahun-tahun mendatang. Akselerasi PLAN tidak dimiliki oleh Angkatan Laut negara manapun juga saat ini. Sebagai informasi, tahun 2021 saja PLAN menerima 170.000 ton kapal perang yang terdiri dari 1 kapal selam nuklir balistik SSBN, 2 helidok MPB, 10 kapal perusak, 9 korvet. 170.000 ton dalam 1 tahun sudah hampir setara dengan seluruh kapal perang Indonesia, Turki, Jerman, Italia, Australia, dan banyak lagi. Sontak membuat dunia terutama Amerika tercengang dan kembali lagi menyebutnya sebagai ancaman perairan global, ancaman keamanan Amerika. Era kejayaan dinasti Ming dengan armada Cheng Ho yang melakukan ekspedisi jelajah dunia 600 tahun silam kini terulang kembali. Menurut beberapa sumber, armada Cheng Ho sekali melakukan ekspedisi diiringi dengan 300 lebih kapal yang berisikan 30.000 kru, yang terdiri dari 62 kapal super besar dan ratusan kapal sedang hingga kecil. Luar biasa, Vessel Group yang membuat dunia pada saat itu mengagungkan armada Cheng Ho, hingga Afrika mencatat bahwa armada itu begitu megah, besar, dan menakutkan. Cheng Ho 7 kali ke Asia Tenggara dan Nusantara, melakukan perdagangan dan pertukaran budaya, menjual dan membeli barang-barang Nusantara, dan membawa kabar hangat persahabatan dari Kaisar. Tentunya era Cheng Ho pada masa itu, Amerika dengan kemegahannya belum lahir. Demikian dengan Imperia Barat ataupun Jepang belum muncul. Namun Cheng Ho sudah menaklukkan dunia. Ekspedisi damai menumpas bajak laut dan menciptakan kedamaian di laut dan sekitarnya. Semangat dan moral itu melekat kini pada PLA Navy, sebagaimana yang dititik beratkan pada masa Deng Xiaoping dan kembali dipertegas oleh Xi Jinping bahwa Cina pada masa lalu bukanlah kolonial. Demikian dengan sekarang dan pada masa mendatang pun tidak akan dilakukan. Inilah nilai positif dari semangat moral armada Cheng Ho yang tertanam pada PLA Navy memberantas bajak laut, menciptakan kedamaian. Berbeda kisah dengan bajak laut Barat, yakni Imperial Barat. Ratusan tahun setelah era Cheng Ho, mereka datang ke Nusantara, bahkan dunia. Beberapa tahun setelah itu mereka melakukan tindakan biadab, merampok, memperbudak, merampas tanah kekayaan, dan apapun itu dari setiap negara di bumi. Tak ada yang luput dari sentuhan mereka, sebab jiwa mereka berbeda dengan jiwa Cina. Menurut pengakuan Mahathir Mohamad bahwa mereka tidak khawatir dengan Cina, sebab mereka sendiri sudah menjalin hubungan 2000 tahun dengan Cina. Namun Cina tidak melakukan hal keji apapun. Berbeda dengan Imperial Barat. What do you think about China? Aren't you afraid of China? I said, there's nothing to be afraid of. We have had relation with China for almost 2,000 years. China never conquered us.
But the Europeans came 2 years after they came here, they conquered us. So we are more afraid of the Europeans than we are of. PLA Navy akan semakin besar dan hal itu baik untuk mengimbangi bajak laut yang sudah menguasai dunia saat ini, yang mungkin saja menjalankan teknik imperial modern mungkin 2.0, menjajah dengan teknik yang berbeda. Sebab Soekarno mengatakan imperialis belum berakhir, namun hanya sekarat atau dying, tepatnya berevolusi menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kehadiran dan semakin besarnya PLA Navy tentu membawa kabar buruk untuk mereka. PLA Navy akan meningkatkan fleet size naval jumlah armada. Apabila melihat data Global Fire 2022, Cina mencatatkan 777 aset laut kapal perang. Namun angka tersebut masih jauh dari angka memuaskan bagi PLA Navy. Mereka akan meningkatkan armada berjenjang dari 2025, 2030 hingga 2045. Meningkatkan armada kapal besar seperti kapal induk, kapal amfibi, kapal selam, dan kapal perusak. PLA Navy secara jumlah naval size mungkin nomor 1, namun secara bobot masih peringkat kedua. Peringkat pertama masih didominasi oleh Amerika dengan 6,2 juta ton, sebab Amerika memiliki 11 kapal induk yang aktif dan puluhan kapal amfibi. Kedua adalah Cina dengan 2,1 juta ton, dan ketiga ada Rusia 1,9 juta ton. Akselerasi Cina tertinggi. Cukup 4 tahun saja dari 2016 hingga 2020, PLA Navy sudah kedatangan 600.000 ton kapal-kapal perang baru. Tren akselerasi ini hingga 2045. Berapa jumlah kapal perang PLA Navy pada masa itu nanti? Mungkin saja bajak laut yang saat ini menguasai dunia akan segan dan malu untuk match dengan reborn armada Cheng Ho alias PLA Navy. Apakah menjadi ancaman bagi Indonesia? Ancaman pasti ada. Kembali kepada kita. Apakah kita ingin berkonfrontasi dengan mereka setiap saat? Atau kita melakukan tindakan tepat, misalnya netral, serta hubungan win-win solusi? Alasan Cina meningkatkan armada laut bukan untuk menekan negara sahabat atau tetangga, melainkan untuk mengamankan jalur distribusi, jalur perdagangan yang sudah dilakukan Cina sepanjang abad, dan ancaman dalam bentuk apapun dari bajak laut dunia, serta mengulangi sejarah kejayaan. Cina adalah masa depan, bagaimana kita membacanya dan menentukan strategi agar mendatangkan keuntungan bagi kita Indonesia. Sebagaimanapun sejarah yang baik yang tercipta antara Indonesia dan Cina dari zaman dahulu hingga hari ini, menjadi landasan kedua negara menjalin sahabat dan menguntungkan. Sejarah mencatat Cina memiliki hubungan yang baik dengan Asia Tenggara, bahkan sudah ribuan tahun. Oleh sebab itu Cina tidak akan merasa sulit untuk mempertahankan hal tersebut, agar terus dicatat dan dikenang lintas generasi. Tentunya berbeda dengan negara-negara imperial barat, yang memiliki catatan buruk terhadap dunia dan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, bukan hal tabu apabila hal tersebut terulang kembali di masa depan. Industri perkapalan Cina terbesar di dunia tahun 2021 masih memegang puncak kejayaan. Oleh sebab itu tidak sulit bagi mereka untuk memproduksi kapal-kapal perang besar dengan teknologi canggih.
China akan meningkatkan jumlah kapal induk, kapal amfibi, helidok, kapal selam, dan kapal perusak. Semakin jelas, pada tahun-tahun mendatang, PLAN akan berada di laut terdekat sekitarnya dan sekitar kita. Lalu laut jauh, Samudra Hindia, Pasifik, bahkan Atlantik untuk mewujudkan Blue Water Navy. Informasi tambahan batch pertama, 8 unit kapal perusak rasa cruiser tipe 055 Renhai Class sudah bergabung bersama PLA Navy. Kapal perusak yang digadang-gadang terkuat di dunia, dilengkapi kemampuan menembakkan rudal ASBM alias Anti-Ship Ballistic Missile dengan kecepatan hypersonic. Artinya kapal induk lawan harus mundur ribuan kilometer dari tipe 055. Kapal induk tipe 003 kemungkinan akan diluncurkan pada bulan Juli 2022 setelah tertunda karena lockdown Shanghai. Kapal induk yang akan mengubah kemampuan PLA Navy. Kapal induk 003 adalah kapal induk tenaga konvensional, namun dilengkapi kemampuan pelontar elektromagnet alias EMALS yang terdapat di kapal induk Amerika Gerald Ford Class. Artinya China sanggup mencapai terobosan yang tidak dimiliki Amerika. Efisiensi energi generator kelistrikan sekalipun tenaga konvensional namun dapat menghasilkan kelistrikan yang dapat menggerakkan ketapel elektromagnetik. Hal positif ini pun dibawa hingga kapal lain dapat diinstal dengan senjata energi tinggi seperti laser hingga railgun. Mari kita nantikan sobat, hal besar yang akan segera terjadi, mengimbangkan hegemoni kejayaan negara Asia. Semoga berdampak positif kepada Indonesia. Abad 2 Masehi, China dan Indonesia sudah menjalin hubungan perdagangan dan persahabatan. Sebab angkatan laut kita pada masa lampau juga sangat besar. Kapal kita seperti Jong atau Jung menjadi kapal terbesar pada masanya. Penamaan Jung dipercaya sharing ilmu perkapalan antara Nusantara dan dinasti Cina pada abad 2 Masehi. Sampai sudah di penghujung topik, jumpa lagi sobat di topik selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Selamat libur panjang dan kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi sobat yang merayakannya. Salam all about China.